Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi yang melingkupi perdagangan internasional di negara berkembang. Kita akan membahas mengenai import substitution policy dan infant industry argument. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, import substitution policy. Import substitution atau substitusi impor adalah strategi pengembangan yang menekankan penggantian impor dengan produksi di dalam negeri. Kebijakan ini banyak diadopsi oleh negara berkembang. Tujuannya yang pertama adalah substitusi impor adalah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah mendorong para produsen untuk memproduksi produk di dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan secara ekstensif, sehingga hal tersebut dapat melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Dengan tidak masuknya barang impor, maka produksi di dalam negeri diharapkan akan terus terpacu. Namun di sini terdapat kritik adanya kebijakan substitusi impor. Kritik yang pertama adalah dapat menimbulkan masalah kronis. Ada kebutuhan untuk mengimpor barang-barang seperti bahan baku, mesin, dan suku cadang yang tidak semuanya itu dapat dihasilkan dari dalam negeri. Kemudian, akibat adanya substitusi impor, barang-barang impor yang lebih murah ini tidak dapat masuk dan akibatnya masyarakat terpaksa harus mengkonsumsi barang domestik yang harganya itu jauh lebih mahal. Dari hal tersebut dapat menimbulkan inflasi. Selanjutnya adalah infant industry argument. Infant industry argument adalah alasan ekonomi tentang perlunya proteksionisme perdagangan. Ide dari argumen ini adalah bahwa industri baru, yang dimaksud dari industri bayi ini adalah industri baru yang tentunya rentan terhadap kompetitif, sehingga memerlukan perlindungan dari pesaing internasional sampai mereka itu bisa tumbuh, dewasa, stabil, dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Tujuan dari adanya infant industry argument ada yang pertama, merangsang dan mendiversifikasi produksi di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja domestik, melindungi keamanan nasional, mengurangi ketergantungan pada produksi dari luar negeri, menjadi sumber baru pendapatan pemerintah dan ekspor di kemudian hari, serta dapat mendorong perilaku konsumsi barang dengan lebih mementingkan produk di dalam negeri. Kita masuk kepada contohnya. Di sini ada pemerintah memproteksi industri e-commerce. Perkembangannya tidak hanya berdampak pada industri retail, tetapi juga industri lainnya seperti manufaktur dan logistik. Jika e-commerce ini berkembang, itu tentu saja berdampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk. Cara untuk memproteksi industri domestik yaitu dengan cara memberlakukan tarif impor, kuota impor, dan pemberian subsidi produksi. Oleh karena itu, dari proteksi ini diharapkan industri baru yang baru berkembang, maksudnya di sini dapat tumbuh dewasa, stabil, dan memiliki daya saing yang lebih kuat, nantinya bisa ke kancah pasar internasional. Kemudian ada anti-globalization movement. Gerakan anti-globalisasi ini berkembang di akhir abad 20 untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi, korporasi, dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Globalisasi ini dipandang sebagai penyebab berbagai persoalan, seperti adanya ketimpangan antara negara kaya dan miskin, kerusakan lingkungan hidup, serta terancamnya harkat dan martabat kemanusiaan. Berikut ada forum gerakan anti globalisasi, di antaranya di sini ada WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup. Ada nilai-nilai manifesto dari WALHI, di antaranya adalah demokrasi, kemudian keadilan antar generasi, keadilan gender, penghormatan terhadap makhluk hidup, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas sosial,
anti kekerasan, keterbukaan, keswadayaan, dan profesionalisme. Jadi diharapkan apabila perusahaan multinasional ingin mendirikan pabrik di dalam negeri, diharapkan dapat mengambil dari nilai-nilai manifesto tersebut, yang pada dasarnya adalah perlindungan terhadap makhluk hidup maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini sekedar informasi saja, ada kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik diambil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Namun data ini diambil pada tahun 2019 saat pandemi begitu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 2019 telah berada di peringkat kedua di bawah China, diantaranya yaitu negara-negara G20. Kemudian ada outlook perekonomian Indonesia di tahun 2020. Dikatakan bahwa inflasi 2020 tetap terkendali pada level rendah dan stabil. Ini saat pandemi ya, jadi masih tergolong stabil. Namun nanti teman-teman bisa mengambil data perekonomian Indonesia terbaru ya di tahun 2023 untuk dapat melihat informasi terkini itu. Nah, di sini ada komoditi ekspor utama Indonesia, salah satunya yaitu pada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Namun sangat disayangkan bahwa pada tahun 2023 terdapat maraknya jual beli pakaian bekas impor atau biasa dikenal dengan istilah thrifting akibat gaya hidup dan minimnya literasi masyarakat yang tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi negara. Masih adanya masyarakat yang tidak menerima kebijakan pelarangan impor thrifting karena menganggap bahwa baju bekas impor di sini sangat murah, fashionable, dan menjanjikan sebagai ladang usaha. Padahal produk thrifting sendiri dilarang peredarannya di Indonesia. Adanya aturan mengenai pelarangan baju bekas impor yang tertuang dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Selain dapat menurunkan tingkat ekspor Indonesia, pakaian bekas impor ini dapat mematikan dan mengancam brand fashion lokal. Menurut data di tahun 2022, impor pakaian bekas naik lebih dari 200% yang bertepatan dengan terjadinya PHK secara massal di berbagai industri pakaian jadi. Kemudian, kerugian penjualan produk thrifting ini terhadap ekonomi bisa mencapai 4,2 miliar dalam setahun. Dan selain itu, adanya hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa thrifting ini berbahaya bagi kesehatan. Pemakaian baju bekas dapat menyebabkan penyakit alergi hingga ruam pada kulit dari kandungan jamur, bakteri, ataupun virus. Selain itu, penggunaan barang bekas oleh konsumen tentunya tidak akan bertahan lama, sehingga justru akan menjadi penyumbang sampah bagi negara. Jika kita ketahui, selain limbah plastik, limbah kain juga menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Sehingga produk thrifting tersebut dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk ikut membantu memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat untuk berhenti mengkonsumsi produk thrifting tersebut. Dan tentunya didukung oleh regulasi yang responsif dan afirmatif oleh pemerintah Indonesia. Sekian pembahasan pada materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.